Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Umiati dari program studi PAUD non-reguler. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Teori Pemerolehan Bahasa Anak menurut para ahli. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Nori Nopitasari MPD dari Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Makalah ini disusun oleh Eliani Putri, Ninin Sari, Siti Umiati, dan Asmiati. Pada saat kami presentasi, diharapkan Anda memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal-hal yang belum jelas atau dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami setelah presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok bahasan pada makalah ini adalah tujuan pemerolehan bahasa anak, 2. Teori pemerolehan bahasa anak, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Pokok bahasan nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami secara bergantian. Kepada rekan-rekan kami yang bertugas, dipersilahkan. Bahasa anak. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Pemerolehan bahasa dan akuisisi bahasa menurut Maksan adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit dan informal. Leon menyatakan suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa disebut pemerolehan bahasa. Jadi artinya, dengan demikian istilah pemerolehan bahasa mengacu ada teori-teori pemerolehan bahasa anak. 1. Teori nativisme atau mentalistik. Teori ini dianut oleh Chomsky, di mana ia berpendapat bahwa hanya manusia yang bisa menguasai bahasa verbal. Ia mendasarkan ada beberapa asumsi. Aliran ini dipercaya sejak lahir manusia telah dibekali sebuah perangkat yang disebut dengan LID atau Language Acquisition Device. Adapun mengenai bahasa apa yang akan dikuasai anak sangat tergantung dengan lingkungan di mana ia tinggal. Maka anak yang tinggal di Amerika sudah hampir bisa berbahasa Inggris. 2. Teori interaksionisme. Menurut teori ini, pemerolehan bahasa adalah hasil interaksi antara kemampuan psikologis siswa dan lingkungan bahasa. Bahasa yang diperoleh siswa erat kaitannya dengan kemampuan internal siswa dan input dari lingkungannya. 3. Teori fungsional. Teori fungsional melakukan revolusi penelitian dalam pembelajaran dan pemerolehan bahasa, di mana mereka terlihat bahwa bahasa adalah hasil manifestasi kemampuan kognitif dan efektif yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri, manusia dan lingkungan sekitar untuk berhubungan dengan mereka ataupun dalam rangka menjelajah dunia. Baiklah, kita lanjutin materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa anak. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa anak itu ada 4 faktor. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor lingkungan sosial, yang ketiga faktor inteligensi, dan keempat faktor motivasi. Untuk yang pertama itu adalah faktor biologis. Secara alamiah manusia sejak lahir itu sudah mempunyai kemungkinan bisa menguasai bahasa anak. Perangkat ini ada 3 bagian yang terpenting, yaitu otak, sistem saraf pusat, dan alat dengar dan alat ucap. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada siang hari ini, kami persilahkan kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan, sebutkan nama serta asal.
Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan pada hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat siang, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.